itu bisa juga dengan menggunakan I cannot complain. Nah, karena dia puas, jadi dia tidak bisa memberikan komentar atau komplain. Satu lagi bisa kita tambahkan I feel satisfied with your service. Saya sangat puas dengan pelayananmu. Lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang adverb atau adverb clause namanya biasanya. Nah, pengertian adverb clause ini adalah kata keterangan untuk menjelaskan kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya. Nah, jadi ada beberapa macam jenis adverb. Yang pertama itu ada namanya adverb of manner atau kata keterangan cara atau keterangan cara. Nah, kata keterangan cara ini biasanya bisa juga biasanya ditanyakan menggunakan kata tanya how. Nah, jadi kan how itu bagaimana? Kalau kata tanya how bagaimana, otomatis jawabannya pasti menggunakan cara. Itu namanya adverb of manner. Contohnya, atau yang pertama itu formnya, bentuknya itu ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan adjektif kata sifat ditambah dengan akhiran ly atau ly. Artinya kalau ly ini artinya itu dengan. Contoh kalimatnya kita buat example, contohnya itu seperti careful plus ly menjadi carefully. Artinya dengan hati-hati. Nah, jadi kata ly ini atau li itu artinya itu dengan. Contoh selanjutnya slow ditambah dengan ly menjadi slowly. Slowly artinya dengan
tujuan penting yaitu untuk mengumumkan bahwa masyarakat yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan sudah bergabung dalam satu ikatan pernikahan. The marriage is a civil and religious contract between the bride and groom. The religious ceremony and celebration vary with customs of the country in which the marriage is held. Jadi, pernikahan adalah kontrak sipil dan kontrak dalam bentuk agama di antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Upacara agama dan perayaan berbeda dengan adat dari kota di mana pernikahan itu dilaksanakan. Okay, next. In Central Java and in some other provinces, the ceremonies obey traditional rules. In front of the Muslim priest, the groom takes an oath. He will be responsible for the family life for the rest of his life. After getting the wedding license, he is led into the hall to meet the bride. At the distance of about 2 meters, both the groom and the bride stop to throw a roll of betel leaf at each other. Then the groom puts his right foot on the chicken egg and crushes it. The bride in a squatting position washes the toes of the foot with clean water mixed with rose, kept in a big bowl. This act symbolizes her face. Jadi di Jawa Tengah dan beberapa provinsi lainnya, upacara itu menghormati tradisi atau aturan-aturan tradisional. Di depan orang Muslim, pengantin laki-laki mengambil sumpah atau mengucapkan sumpah. Dia akan berjanji untuk kehidupan keluarganya sepanjang hidupnya. Setelah mendapatkan buku nikah dia berjalan ke dalam gedung untuk menemui pengantin perempuan. Dan pada jarak sekitar 2 meter, keduanya antara pengantin pria dan pengantin wanita berhenti untuk meletakkan sebuah gulungan daun sirih satu sama lain. Dan kemudian pengantin pria meletakkan kaki kanannya di atas telur ayam, kemudian memecahkannya. Pengantin perempuan dalam posisi membersihkan kaki dan pengantin pria tersebut dengan air bersih yang dicampur dengan bunga mawar yang diletakkan di dalam sebuah mangkok besar. Aksi atau kegiatan ini menandakan kejujurannya. The groom gives the bride a ring and slips the wedding ring to her right finger as token of his love. Then the groom pours some rice into a piece of cloth put on her lap. It means that his income will be given to his family. The groom feeds her the food and the bride feeds him food too. It means that all the income and possessions are shared together. The couple groom's parents are invited by the bride's parents. The couple sit flanked by the bride's and the groom's parents. The bride kneels and presses her face to her parents' knees and the groom's parents, and so does the groom. It means that they show respect and express the great thanks. Jadi pengantin pria memberikan pengantin wanitanya sebuah cincin, kemudian memasangkan cincin pernikahan tersebut ke jari yang tepat
memberikannya makan, dan pengantin wanita juga memberikan pengantin pria makan. Itu menandakan atau berarti bahwa semua pemasukan atau semua income dan posisi mereka akan mereka bagi bersama-sama. Orang tua dari pengantin pria diundang oleh orang tua pengantin wanita. Pasangan tersebut duduk dikelilingi oleh orang tua pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita berlutut dan menundukkan wajahnya kepada orang tuanya, dan di lutut orang tuanya dan orang tua pengantin pria seperti melakukan sungkeman, dan itu juga dilakukan oleh pengantin pria. Ini menandakan bahwa mereka menunjukkan respect atau menghargai dan mengekspresikan rasa terima kasih yang besar. After the main procession is over, the guests are entertained by Gambyong dance, Lambang Sari dance, and Karang Sweet dance. The last dance symbolizes the couple's harmony. They are expected to be in harmony. Jadi setelah prosesi-prosesi yang utama tadi selesai, para tamu dihibur dengan tarian Gambyong, Lambang Sari, dan Karang Sweet. Tarian terakhir menandakan keharmonisan dari pasangan. Mereka berharap pasangan tersebut akan hidup dalam kerukunan. Oke, selanjutnya di sini ada vocabulary yang kita dapat dari reading comprehension tadi. Yang pertama yaitu bride, artinya pengantin wanita, groom, pengantin pria, community, masyarakat, oath, sumpah, purpose, tujuan, bari, berbeda, battle leaf, daun sirih, crush, menginjak, love, perempuan, squatting, bersimpu, faith, kesetiaan, sweep, menyelipkan, token, tanda, flag, dikelilingi. Oke, next, kita akan masuk ke dalam soal pengantar. Nah, di sini akan ada soal pengantar yang akan memantapkan materi tadi. Number 1 and 2 ini based on reading comprehension. Okay, number 1, a civil or religious contract between the bride and groom is called. Nah, sebuah kontrak sipil dan agama dalam diantara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki disebut dengan marriage. Oke, yang kedua, in the traditional wedding ceremony of Central Java, the groom blank after he takes an oath in front of the Muslim brides. Nah, dalam upacara pernikahan adat Jawa Tengah tadi, pengantin pria titik-titik setelah dia mengambil sumpah di depan orang atau para pria Muslim. Nah, apa yang dilakukannya tadi setelah dia mengucapkan sumpah, yang benar adalah is led to hall to meet the bride. Okay, next, number 3, 4, 5 ini berkaitan dengan pleasure, satisfaction, and adverb yang tadi kita pelajari. Number 3 kita, did you feel that the party last night was amazing? All of the visitors were satisfied. Berarti ini tentang expression of satisfaction, yang mana jawabannya ada di sini, all of the visitors were satisfied. Berarti ini mengungkapkan rasa puas. Yang tepat adalah B. It gave me great pleasure. Number 4, Jenny cannot play tennis, but Julia can play tennis. Level blank. Nah, ini menggunakan adverb yang menerangkan meta. Adverb
masih ada wajah. Assalamualaikum warahmatullahi